Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kenalkan, saya Muhammad Dimas Alfasya, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, STKA semester 4. Hari ini kita akan membahas topik yang penting, yaitu manajemen stres pada pasien preoperasi dengan penyakit jantung. Kenapa penting? Karena stres yang tidak terkendali sebelum operasi bisa mempengaruhi kondisi jantung pasien secara langsung, dan itu bisa meningkatkan risiko komplikasi saat tindakan pembedahan. Jadi, kalau kamu adalah pasien yang akan menjalani operasi, atau punya orang tua, pasangan, atau saudara yang akan operasi, dan punya penyakit jantung, video ini sangat penting untuk kamu simak sampai selesai. Saya ingin memastikan setiap pasien bisa merasa lebih tenang, lebih siap, dan lebih percaya diri sebelum menghadapi ruang operasi. Kenapa ini jadi perhatian khusus? Karena dalam praktik sehari-hari, banyak pasien datang dalam kondisi fisik yang cukup baik, tapi pikiran mereka penuh kekhawatiran. Bagaimana kalau operasi gagal? Apa saya akan bangun lagi setelah dibius? Bisakah saya bertemu keluarga saya lagi? Semua pikiran itu adalah bentuk kecemasan, dan pada pasien jantung, kecemasan berlebihan bisa menaikkan detak jantung, tekanan darah, bahkan bisa memicu gejala seperti nyeri dada, keringat dingin, atau sesak napas. Maka dari itu, peran kita sebagai tenaga kesehatan adalah bukan hanya menyiapkan pasien secara medis, tapi juga mendampingi secara mental dan emosional. Di akhir video ini, saya harap teman-teman bukan hanya tahu teorinya, tapi juga bisa mempraktikkan langsung teknik relaksasi dan menyampaikan edukasi ini ke orang-orang tercinta. Tujuan manajemen stres pada pasien preoperasi dengan penyakit jantung yaitu yang pertama, mengurangi aktivasi respon stres. Kecemasan praoperasi dapat mengaktifkan respon stres yang menyebabkan stimulasi sistem saraf simpatis, meningkatkan kadar katekolamin dalam darah yang dapat menyebabkan takikardia, hipertensi, iskemia, dan infark miokardia. Kedua, meningkatkan kestabilan hemodinamik. Ini dapat mencegah peningkatan tekanan darah dan denyut jantung yang dapat mengganggu suplai oksigen dan kebutuhan miokard, sehingga mengurangi resiko iskemia. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan pasien menghadapi operasi. Manajemen stres yang efektif dapat meningkatkan kesiapan fisik dan mental pasien dalam menghadapi prosedur pembedahan, sehingga dapat meningkatkan hasil pasca operasi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Saya Muhammad Dimas yang akan membantu Bapak untuk asesmen sebelum Bapak mulai operasi ya. Ya. Bisa sebutkan nama Bapak? Nama saya Bagas. Saya periksa terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baik, sudah sesuai ya Pak? Bapak kan akan menjalankan operasi ya Pak? Ya. Kira-kira sudah siap belum Pak? Jujur saya cemas dok. Semalam nggak bisa tidur karena kepikiran terus, takut nggak bisa bangun. Saya masih pengen ketemuan istri. Ya, berarti Bapak agak sedikit cemas ya Pak? Iya. Nah, jadi kalau misalnya cemas ini harus ditangani Pak, karena kalau cemas dan tidak ditangani pasti akan berpengaruh ke jantung Bapak. Nanti saya akan membantu Bapak untuk manajemen stres. Dan apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah, kita memasuki teknik yang pertama, yaitu teknik relaksasi pernapasan. Teknik ini adalah metode sederhana untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, bagian dari tubuh kita yang bertugas menenangkan tubuh. Dengan menarik napas secara dalam, lambat, dan teratur, kita bisa mengurangi ketegangan otot, menurunkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, buat pikiran jadi lebih tenang. Kapan teknik ini dilakukan? Yaitu saat merasa cemas, menjelang operasi, sebelum tidur, setelah mendengar kabar yang membuat stres, dan sebagai rutinitas pagi dan sore. Langkah-langkah teknik relaksasi pernapasan. Yang pertama, siapkan posisi tubuh yang nyaman. Bisa duduk di kursi dengan punggung tegak, bahu rileks, atau berbaring di tempat tidur matras. Letakkan tangan di atas perut agar terasa gerakan napas. Yang kedua, fokuskan pikiran. Pejamkan mata jika ingin lebih rileks. Fokuskan pada suara napas dan gerakan dada atau perut. Kalau pikiran melayan, bawa kembali fokus ke napas. Yang ketiga, tarik napas dalam dari hidung.
Tarik napas perlahan-lahan melalui hidung, rasakan perut ngambang, bukan dada. Hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4. Tahan napas. Tahan napas sebentar. Rasakan udara di dalam paru-paru. Jangan menahan terlalu lama. Sesuaikan dengan kenyamanan. Kelima, hembuskan pelan dari mulut. Hembuskan perlahan melalui mulut seperti meniup lilin. Perut mengecil saat menghembuskan. Rasakan tubuh semakin rileks. Ulangi 5-10 kali. Satu sesi bisa dilakukan selama 5-10 menit. Bisa disertai dengan kata afirmasi positif seperti saya tenang, saya siap menghadapi ini, semua akan baik-baik saja. Selanjutnya, stretching ringan. Stretching ringan adalah gerakan peregangan tubuh yang dilakukan perlahan dan terkontrol. Fokus utamanya adalah pada kelenturan otot, postur tubuh, dan relaksasi, bukan untuk meningkatkan kekuatan atau stamina. Stretching yang tepat bisa mengurangi kekakuan otot akibat stres, melancarkan peredaran darah ke jantung, menurunkan ketegangan saraf, dan menenangkan sistem saraf. Waktu dan tempatnya bisa dilakukan pagi atau sore hari, 10-15 menit. Bisa dilakukan duduk di kursi atau berdiri ringan, dan di tempat sejuk, tenang, dan nyaman. Contoh gerakan stretching, yang pertama, peregangan lengan ke atas. Duduk atau berdiri, angkat kedua tangan ke atas kepala, renggangkan ke atas sejauh mungkin tanpa menahan napas. Tahan 5-10 detik, lalu turunkan perlahan. Ulangi 3 kali. 2. Peregangan samping. Angkat tangan kanan ke atas, lalu miringkan tubuh ke kiri secara perlahan. Rasakan peregangan di sisi badan. Tahan 5-10 detik, lalu ganti sisi. Ulangi masing-masing sisi 2-3 kali. 3. Putar bahu. Putar kedua bahu ke depan perlahan sebanyak 5 kali, lalu putar ke belakang sebanyak 5 kali. Bisa dilakukan sambil duduk. 4. Bungkuk ke depan. Dalam posisi duduk, bungkukkan tubuh perlahan ke depan. Biarkan tangan menggantung ke arah kaki, rasakan peregangan punggung bawah. Tahan 5-10 detik, lalu kembali perlahan. 5. Peregangan leher. Miringkan kepala ke kanan, telinga mendekati bahu, tahan 5 detik, lalu ke kiri, tahan 5 detik. Maju, dagu ke dada, dan mundur, lihat ke atas, masing-masing tahan 5 detik. Ulangi seluruh rangkaian 2 kali. Selanjutnya, imajinasi terbimbing atau hipnotis 5 jari. Apa itu imajinasi terbimbing? Imajinasi terbimbing adalah teknik relaksasi yang mengajak pasien untuk membayangkan suasana yang menenangkan, seperti berada di pantai, di taman hijau, atau tempat yang membuat hati damai. Tujuannya adalah untuk mengalihkan fokus pasien dari rasa cemas ke hal-hal yang menyenangkan dan menenangkan pikiran. Cara melakukan imajinasi terbimbing yaitu pasien duduk atau berbaring dengan nyaman, pejamkan mata, tarik napas dalam beberapa kali. Pemandu atau tenaga kesehatan membacakan narasi dengan suara tenang seperti, bayangkan Bapak sedang berada di tepi pantai, angin sepoi-sepoi menyentuh wajah, suara ombak bergulung lembut, Bapak duduk di atas pasir hangat, menatap laut biru tenang. Lanjutkan imajinasi selama 5-10 menit. Akhiri dengan mengajak pasien membuka mata perlahan. Bisa juga dibantu dengan musik alam, suara ombak, burung, atau aromaterapi. Hipnotis 5 jari. Teknik ini melibatkan pernapasan dan afirmasi positif yang dikaitkan dengan masing-masing jari. Digunakan untuk memperkuat ketenangan mental. Cocok buat pasien yang suka membawa sugesti diri atau latihan spiritual ringan. Contoh panduan, yang pertama, sentuh ibu jari ke telunjuk sambil ucapkan dalam hati, saya tenang. Kedua, ibu jari ke jari tengah, saya siap menghadapi ini. Yang ketiga, ibu jari ke jari manis, lalu ucapkan, saya kuat dan dilindungi. Keempat, ibu jari ke kelingking, lalu ucapkan, saya percaya pada proses ini. 5. Tarik napas dalam dan hembuskan. Lakukan berulang setiap kali merasa cemas. Bahkan, bisa dilakukan di ruang tunggu operasi. Selanjutnya, edukasi dan dukungan emosional. Mengapa edukasi itu penting? Pasien seringkali merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Memberikan informasi yang jelas dan sederhana bisa menurunkan kecemasan secara drastis. Contoh, jelaskan prosedur operasi dengan bahasa yang mudah. Lalu, jelaskan siapa saja yang akan menemani selama operasi.
Beritahu apa yang akan pasien rasakan setelah sadar. Lalu dukungan emosional. Tenaga kesehatan hadir bukan hanya untuk memantau kondisi fisik, tapi juga jadi pendengar yang baik. Keluarga pun punya peran besar, seperti menyediakan waktu untuk menemani, menghibur, atau sekedar hadir di sisi pasien. Lalu berikan penguatan positif seperti, "Bapak sudah melakukan yang terbaik. Tim medis akan menjaga Bapak sebaik mungkin. Dan Bapak tidak sendiri, kami semua mendukung." Penelitian membuktikan bahwa dukungan emosional dari orang dekat dapat menurunkan kadar hormon stres dan mempercepat pemulihan pasca operasi. Rasanya dadanya lebih tenang ya dok. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita sudah membahas banyak hal tentang manajemen stres pada pasien preoperasi dengan penyakit jantung. Mulai dari memahami apa itu stres praoperasi, teknik-teknik relaksasi yang bisa dilakukan seperti napas dalam, relaksasi otot, imajinasi terbimbing, hingga pentingnya edukasi dan dukungan emosional. Semua itu bertujuan satu, yaitu untuk membantu pasien menghadapi operasi dengan pikiran yang tenang dan tubuh yang siap. Karena ketenangan bukan hanya soal rasa nyaman, tapi juga berpengaruh langsung pada kesehatan jantung, tekanan darah, dan hasil operasi. Ingat, pasien berhak merasa aman dan didampingi, dan kita sebagai tenaga kesehatan punya peran penting untuk memastikan itu terjadi. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua, juga bagi siapapun yang sedang mendampingi orang tercinta menjalani operasi. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan tenaga medis jika ada yang belum dipahami. Dan yang terpenting, percaya pada diri sendiri, percaya pada proses, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.